Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pembelajaran akidah akhlak akan mempresentasikan mengenai implementasi media pembelajaran akidah akhlak khususnya tingkat MTS. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama Khofifah Khairun Nisa, yang kedua Farhan Nurdian, yang ketiga Maya Dwi Lestari, yang keempat Septiana Fatmawati, dan yang kelima Siti Sa'dia. Berikut pemaparan kami mengenai media pembelajaran akidah akhlak. Baik, pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dengan demikian, media pembelajaran merupakan wahana penyalur informasi belajar atau sebagai penyalur pesan. Pada proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting, yakni untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, ketidakjelasan materi pelajaran dapat dibantu dengan media sebagai perantaranya. Media dapat mewakili apa yang guru belum mampu ucapkan saat mengajar di depan kelas, sehingga peserta didik lebih mudah mencerna pelajaran yang diberikan guru dengan bantuan media. Pengertian lain terkait media pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, media pembelajaran merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Salah satu fungsi media pembelajaran adalah untuk membantu guru dalam memudahkan proses pembelajaran di kelas. Jadi, melalui media pembelajaran tersebut, guru akan mudah menyampaikan pesan-pesan saat pembelajaran berlangsung. Kedua, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Melalui media pembelajaran, materi pelajaran dapat tersampaikan dengan jelas dan terperinci. Media pembelajaran akan memuat sebuah komponen sumber yang digunakan untuk membantu siswa belajar, karena media merupakan wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan sekolah. Ketiga, media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar beserta perangkat kerasnya. Agar proses komunikasi pelajaran dapat efektif dan efisien, guru perlu menggunakan media untuk merangsang siswa dalam belajar. Keempat, media pembelajaran merupakan alat untuk memberi perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar yang baik. Kelima, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar bisa disebut dengan media pembelajaran. Media mempunyai manfaat untuk menunjang suatu proses pembelajaran karena dapat menyajikan pembelajaran yang lebih konkret. Keenam, alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada murid, sehingga murid menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran akidah akhlak. Setiap media memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda.
untuk membedakan media yang satu dengan yang lainnya, agar peran serta fungsi dari media pembelajaran dapat menjurus ke suatu kelompok atau media tertentu. Maka perlu dilakukan klarifikasi media pembelajaran agar mempermudah guru untuk menentukan media mana yang cocok digunakan dalam materi pembelajaran yang akan diajarkan di kelas. Di sini ada 3 yang dapat kita contohkan dengan materi sifat-sifat Allah. Yang pertama yaitu media audiktif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Contohnya, di dalam kelas kita menampilkan atau memutar lagu sifat-sifat Allah yang ditujukan untuk siswa yang ada di kelas. Yang kedua yaitu media visual. Media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara, misalnya slide, foto, lukisan, gambar, poster, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Yakni kita menampilkan sebuah foto di layar, foto-foto sifat Allah, supaya siswa dapat melihat bagaimana tulisan dari sifat-sifat Allah tersebut dan dapat memahaminya. Yang ketiga yaitu media audiovisual, yaitu jenis media yang dapat dilihat dan didengar seperti rekaman video. Contohnya di sini kita mengambil contoh video sifat-sifat Allah dengan ditujukan kepada siswa yang di kelas supaya mereka dapat lebih memahami dan lebih bisa menghafalkan dari sifat-sifat Allah tersebut. C. Langkah penyiapan pembelajaran akidah akhlak. Langkah-langkah penyiapan media pembelajaran akidah akhlak adalah sebagai berikut. Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Pemilihan media harus disesuaikan dengan biaya yang sesuai dengan kondisi keuangan sekolah. Yang kedua, pemilihan media harus sesuai dengan ketepatgunaan. Dalam penggunaan media harus efektif dan efisien. 3. Pemilihan media harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Menarik perhatian, adanya penekanan misalnya dengan warna, direncanakan dengan baik, serta memungkinkan siswa lebih aktif belajar. Yang keempat, pemilihan media harus sesuai dengan media yang tersedia di sekolah, atau guru bisa membawa langsung media yang dimiliki dan guru menggunakan media tersebut. Dalam penggunaan media pembelajaran setidaknya memerlukan langkah-langkah seperti perencanaan, pemilihan media yang sesuai, pelaksanaan pemakaian media, tindak lanjut setelah melaksanakan media tersebut, apa pengaruhnya terhadap perilaku siswa. Selanjutnya, yang poin D, yaitu macam-macam media pembelajaran akidah akhlak. Media pembelajaran akidah akhlak merupakan wadah dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurnya, yaitu pendidik kepada sasaran atau penerima pesan, yakni peserta didik yang belajar akidah akhlak. Tujuannya penggunaan media pembelajaran ini adalah supaya proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Adapun macam-macamnya yaitu pertama media visual. Media visual termasuk media grafis yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dan sumber ke penerima pesan. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Yang ketiga, media audio visual. Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang atau dengar. Yang keempat, media cetak. Media cetak pada kenyataan meliputi bahan bacaan,
Bahan bacaan masih sedikit jumlahnya bila dilihat dari kebutuhan, yaitu contohnya seperti buku, majalah, surat kabar, atau koran. Yang kelima, media objek. Media objek merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukuran, bentuk, berat, susunan, warna, fungsi, dan sebagainya. Yang keenam, media elektronik. Media ini diciptakan untuk menyampaikan informasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara umum, baik di kalangan pendidikan maupun masyarakat secara luas. Yaitu contohnya seperti film, televisi, radio. Untuk yang E, contoh implementasi media pembelajaran akidah akhlak tingkat MTS. Dalam hal ini, kelompok kami sepakat untuk mengambil contoh media audiovisual pada materi tentang sifat-sifat Allah kelas 7 MTS. Berikut adalah penjelasan kami. Yang pertama, harus disesuaikan dengan langkah-langkah pemilihan media yang telah dijelaskan di atas seperti tadi. Dan yang kedua, mengapa memilih media tersebut? Agar pembelajaran lebih efektif dan praktis. Dan yang ketiga, teknik penggunaan. Nah, di sini kita memilih 3 media, yaitu buku, papan tulis, dan PowerPoint. Nah, buku sebagai sarana pegangan siswa, papan tulis sebagai sarana untuk menjelaskan kepada murid-murid, dan yang ketiga, PowerPoint untuk menayangkan video interaktif materi tersebut agar siswa lebih mudah memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Baik, pada presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa implementasi media pembelajaran akidah akhlak pada tingkat MTS, khususnya pada kelas 7 mengenai bab mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, dapat menggunakan media visual atau media cetak seperti buku dan papan tulis. Kemudian, bisa juga menggunakan media audiovisual seperti PowerPoint disertai dengan video interaktif.
Mata pelajaran akidah akhlak adalah pelajaran yang mencakup nilai suatu perbuatan atau perilaku seseorang, menjelaskan sifat-sifat terpuji dan tercela menurut ajaran agama Islam, serta membicarakan berbagai hal yang langsung mempengaruhi pembentukan sifat dan karakter pada diri seseorang. Sehingga pada pembelajaran akidah akhlak ini dapat menggunakan berbagai media yang dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Di antaranya dapat melalui bahan bacaan atau media cetak, media visual, media audio visual, bisa juga melalui keteladanan dari guru, contoh-contoh perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari, media masyarakat, serta alam sekitar. Dengan berbagai media yang ada, diharapkan guru dapat memaksimalkan pembelajaran dengan baik dan tepat, sehingga peserta didik dapat menerima pelajaran dan dapat mengamalkan pelajaran akidah akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.